Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma ij'al qalbi safiyan waghfir liman adzani. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi. Allah telah Allah telah anugerahkan kepada kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat datang ke masjid untuk sama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita akan mendengarkan atau kita akan menceritakan tentang seorang khalifah yang mulia, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dan juga kita tidak lupa mengucapkan salawat dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama yang hak untuk kepentingan manusia dunia dan akhirat dalam kebaikan. Para jamaah sekalian yang budiman, memang dari sejak 2 minggu yang lalu telah saya sodorkan, topiknya adalah bagaimana kalau kita menceritakan tentang keteladanan Umar bin Abdul Aziz. Di sini ada 2 nama, yang satu Umar bin Abdul Aziz, yang satu lagi adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah bapak buyutnya daripada Umar bin Abdul Aziz itu sendiri, yang kita kenal dia sebagai khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kisah singkatnya adalah ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sedang berkeliling di malam hari, ternyata dilihat ada satu rumah terang, kemudian terdengar pembicaraan 2 orang anak, 2 orang. Yang pertama adalah ibunya, yang satu adalah anaknya perempuan. Ketika ibunya itu menyuruh kepada anaknya untuk memasak susu, untuk memanaskan susu dan dicampur dengan air, lalu anaknya katakan, "Jangan mama, itu tidak baik, artinya itu adalah perbuatan yang curang. Kalau Khalifah Umar bin Khattab itu melihat, kita akan kena sanksinya." Lalu dikatakan, ini kan tengah malam, Umar bin Khattab tidak ada di sini. Memang Umar bin Khattab tidak ada di sini, tapi Allah yang akan melihat kita senantiasa. Jadi hendaklah kita harus menghindari dari hal-hal yang negatif seperti itu. Hal ini terdengar oleh Umar bin Khattab, dan dia merasa menangis. Artinya dia merasa masih ada hambanya yang betul-betul jujur di tengah malam ini. Singkat cerita, dia pulang ke rumahnya Umar bin Khattab, lalu disampaikan kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, siapa di antara kamu yang siap untuk menikahi seorang gadis cantik di satu kampung, tukang susu, dan orang yang soleha? Maukah di antara kamu yang akan bersedia untuk menikahinya?" Lalu di antara anak itu namanya Asim. Jadi Asim bin Umar bin Khattab, dia menikah dengan wanita itu. Dan memang kalau jadi muasalnya dari bibit yang baik, dari bibit yang orang yang berbuat jujur, terlepas daripada perbuatan-perbuatan yang terlepas daripada memakan barang yang haram, tentunya akan melahirkan anak-anak yang soleh di kemudian hari. Itu harapan dari Umar bin Khattab. Lalu setelah itu dinikahkan, lalu dia punya anak, kemudian anaknya, kemudian perkawinan antara wanita itu, dan sampai melahirkan anaknya yang namanya, di sini istrinya bernama Fatimah binti Abdul Malik, sehingga lahirlah namanya Fatimah bin Abdul Malik. Di sini lahirlah seorang anak, Ummul Hasim. Jadi dia adalah cicit daripada anak dari para Umar bin Khattab. Kemudian lalu dinikahkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, inilah asal cerita kita. Nah, kemudian Umar bin Abdul Aziz ini adalah dia adalah merupakan Amirul Mukminin yang kelima, dan dia adalah merupakan Amirul Mukminin, khalifah yang ke-8 daripada dinasti Umayyah. Dia adalah Umar yang ke-8.
Dan ketika dia sudah dewasa, ketika dia sudah dewasa, dia pernah menjadi gubernur di Syria. Kemudian dia juga pernah jadi gubernur di Madinah. Bahkan ketika dia jadi gubernur di Madinah, dia memberikan syarat kepada khalifah, apabila saya menjadi gubernur di Madinah, saya minta syarat ketika waktu-waktu haji, berikanlah waktu kesempatan saya untuk melaksanakan haji. Kemudian yang kedua, juga dia minta kebijaksanaan dari khalifah, keuangan negara hendaklah difasilitasi buat orang-orang yang fakir dan miskin, terutama para ulama yang mereka kebanyakan itu tidak mempunyai gaji yang tetap. Dan banyak hal-hal yang lain yang sangat positif sekali. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini adalah Umar yang oleh katakan selama pemerintahan itu betul-betul adil, selama pemerintahan itu betul-betul dia lakukan kejujuran. Ketika sebelum dia diangkat menjadi khalifah, yang awalnya adalah Sulaiman bin Marwan dari dinasti Umayyah yang ke-7. Jadi waktu pas ketika Sulaiman itu saat akan meninggal dunia, lalu sebelum itu memang Sulaiman pernah mengajak Umar bin Abdul Aziz untuk melihat barisan-barisan daripada barisan-barisan dinasti Umayyah, artinya serdadu-serdadu atau panglima perang, bagian peperangan. Lalu dilihat oleh mereka, ternyata wahai artinya ponakanku, bagaimana pendapatmu tentang mereka ini? Kita punya serdadu yang begitu banyak, kita punya serdadu kekuatan yang begitu banyak, tapi dia tidak happy, dia tidak senang pada hal yang seperti itu. Dia justru menasihati kepada pamannya, wahai paman, ketahuilah bahwa kesemuanya ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang aku heran adalah orang yang tahu kepada Tuhannya, tapi orang tersebut masih tetap mendurhakai kepada Tuhannya. Dan aku tahu bahwa dunia itu adalah hina, tapi dia tetap mengikutinya. Dan syaitan itu adalah musuh, tetap dia sam'an wa ta'atan pada syaitan. Itulah yang harus kita hindari. Lalu dia tidak marah diberikan nasihat seperti itu. Justru dia tetap mendengar nasihat-nasihat itu. Dan ketika saat-saatnya dia akan meninggal dunia, dia panggil seorang penasihat, dia dinasihati oleh penasihat yang namanya Roja. Roja ini adalah sebagai penasihat kerajaan. Jadi kepada khalifah. Jadi Roja itu dipanggil ketika khalifah Umayyah yang ke-7, yaitu Sulaiman itu akan meninggal dunia, lalu dikatakan, bagaimana pendapatmu, siapa yang akan meneruskan khalifah saya yang berikutnya? Karena khalifah ini dia tahu bahwa saudara-saudaranya itu tidak amanah dalam kepemimpinan. Makanya dia justru mencari orang yang betul-betul pantas untuk menjadi khalifah di kemudian hari. Lalu apa yang dikatakan Raja sebagai penasihat kerajaan, lalu dikatakan mimma yahfazuka fi qabrika wa yab'atsuka fi ukhra antarakal muslimin khalifatan adlan. Daripada hal yang akan menyelamatkan kamu nanti di kuburan nanti, dan hendaklah engkau tinggalkan amanah ini kepada seorang yang betul-betul adil di dalam menjalankan amanah ini. Lalu siapa yang menurut pendapat kamu? Tidak lain adalah Umar bin Abdul Aziz. Tanpa musyawarah dengan Umar bin Abdul Aziz, lalu surat wasiat itu ditulis. Kemudian setelah surat wasiat itu ditulis, lalu dipanggil oleh semua gubernur untuk berbaiat kepada Umar bin Abdul Aziz. Tapi Umar bin Abdul Aziz ketika dipanggil juga untuk menyaksikan pembaiatan dia di hadapan para istana, lalu dia mengatakan, saya tidak niat untuk menjadikan khalifah, saya terima, tapi ini cukup berat buat saya, sebaiknya baiat ini saya serahkan ke pundak kalian. Lalu mereka itu mengatakan, kami justru percaya kepada saudara yang akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Singkat cerita, hari berikutnya khalifah yang namanya Sulaiman itu meninggal dunia. Khalifah Sulaiman itu meninggal dunia. Lalu diuruskanlah penguburannya sampai tengah malam selesai.
Kemudian di pagi hari dia istirahat, yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Dia istirahat karena dia akan meneruskan tugasnya pada setelah ba'da zuhur. Ketika di pagi hari dia sedang istirahat, lalu anaknya sekitar umur 15 tahun datang, masih muda, masih anak-anak muda, masih tanya, "Wahai ayah, kenapa kamu masih duduk di rumah? Mau santai-santai kalau kata kita." Lalu dikatakan, "Wahai anakku, aku ini sudah capek sekali, satu mingguan penuh, sudah begadang mengurusin paman yang kemarin itu sudah meninggal dunia, saya mau istirahat." "Wahai ayah, bukankah di pundak ayah ini sekarang ada tanggung jawab yang akan memberikan hak-hak orang-orang yang pernah dizolimi kepada yang harus diselesaikan?" Akan yang dia bilang, "Nanti sebentar ba'da zuhur saya akan uruskan itu." "Wahai ayah, siapa yang akan menjamin umur ayah sampai nanti ba'da zuhur?" Begitu pas mendengar Umar bin Abdul Aziz mendengar perkataan dari anaknya, dia cukup menangis dan dia punya mukanya. Masya Allah. Ini adalah merupakan alhamdulillah saya dianugerahkan anak yang senantiasa menasihati dalam kebenaran. Berikut ini, Umar bin Abdul Aziz ini orangnya suka menangis. Dia menangis ketika dia mendapatkan jabatan, dia menangis. Dia pikir katanya. Di malam hari kalian dia berpikir, kalau saya menangis ini, saya takut di hadapan Allah. Bagaimana kalau ada di antara fakir miskin yang ada yang kelaparan, kemudian orang-orang yang zalim belum diselesaikan permasalahannya. Saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebab itu dia sering menangis dia sering menangis di malam hari, dan kadang-kadang di pagi hari pun dia masih tetap kelihatan sedih. Tapi walaupun bagaimana dia tetap tahan dalam menghadapi hal seperti itu. Kemudian pada saat-saat yang tertentu, dia pun juga banyak berdoa dengan apa yang tadi saya sudah tuliskan. Di sini ada tulisan doa tentang tentang permohonan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara orang-orang yang menyakiti dia. Ceritanya begini, ketika dia dilantik menjadi khalifah yang ke-8, lalu pertama kali sebelum tugas ini dijalankan keluar, dia betulkan dulu dalam keluarganya. Dia panggil istrinya, "Wahai istriku, engkau mempunyai emas diberikan karena dia dari keturunan kerajaan. Engkau mendapatkan emas yang begitu banyak, serahkan emas itu kepada saya dan akan saya berikan ke Baitul Mal, ke perbendaharaan. Ataupun kalau kamu masih pegang itu emas, kita pisah. Singkatnya, mana yang mau? Apakah kamu pilih emas buat kehidupan kamu, ataupun pilih saya, tapi emas itu harus diserahkan ke Baitul Mal." Karena istrinya memang istri yang soleh, tapi istrinya juga berbicara, "Wahai suamiku, ini kan kerajaan ini adalah kerajaan milik dari keluarga kami." Lalu jawab, "Punya kerajaan siapa?" Dia bilang, "Ini adalah punya umat, punya manusia, bukan punya pribadi." Jadi dia ada sedikit memberikan keterangan yang begitu jelas. Lalu istrinya memahami hal yang seperti itu, lalu diserahkan semuanya harta ke Baitul Mal. Setelah istrinya selesai, dia panggil saudara-saudaranya, dia panggil ipar-ipar semua keluarga kerajaan. "Wahai para yang tinggal di kerajaan semua di kawasan Bani Umayyah, kamu semuanya orang-orang kaya. Sekarang saya minta laporkan kekayaan kamu, dan kita di sini udah orang-orang ahli fikih semua sudah ada untuk menghitung berapa jumlah zakat yang belum pernah kamu bayar. Kamu harus serahkan itu semuanya." Ya, otomatis mereka tuh banyak mengeluarkan zakat, akhirnya mereka itu mendapatkan harta yang sedikit saja. Lalu mereka pun mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, "Wahai Amirul Mukminin, bolehkah kami itu untuk mendapatkan bagian, artinya gaji, ya kan?" Lalu dijawab, "Kalau kamu mau uang, ya kamu kerja. Kita tidak memberikan fasilitas siapa saja. Kita pukul sama rata semuanya." Nah, dalam hal ini banyak di antara orang-orang yang sakit hati kepada dia.
Ya artinya memang betul-betul yang namanya harta harus dikeluarkan. Justru bagi mereka ada yang sakit hati, dia pun terasa siapa di antara mereka yang sakit hati. Sebab itu di tiap malam dia selalu menangis, dan pada sholat-sholat tertentu dia selalu berdoa dengan doa yang saya sampaikan di sini. Allahumma ja'al qalbi safiyan waghfir liman azani. Allahumma ja'al qalbi safiyan waghfir liman azani. Ya Allah, jadikanlah hatiku bersih, suci, dan ampunilah orang yang telah menyakitiku. Jadi banyak orang yang sakit hati sama dia, bukan di artinya dia benar, tapi ada di antara orang-orang tertentu yang sakit hati sama dia, tapi dia tidak merespon negatif, tapi dia memberikan respon yang positif. Dia ulangin, Allahumma ja'al qalbi safiyan waghfir liman azani. Ya Allah, jadikanlah hatiku bersih, suci, dan ampunilah orang-orang yang telah menyakitiku. Itu doa dia, langsung memohon pada Allah agar hati dia bersih. Kemudian juga pada saat-saat yang tertentu di malam hari, dia selalu berdoa memohon kepada pertolongan daripada Allah. Semua kegiatan-kegiatan yang dia laksanakan itu betul-betul mendapatkan pertolongan daripada Allah, dan dia melaksanakan betul-betul untuk cari ridho ataupun dengan jalan yang ikhlas. Dalam surat Al-Isra dikatakan, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Doa ini biasanya dibaca ketika kita pada sholat tahajud tengah malam ya. Kita baca, dan doa ini pun dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau keluar dari Mekah ke Madinah. Artinya keluar dari Mekah dalam keadaan aman atas ridho Allah, atas pertolongan Allah, masuk ke kota Madinah juga dalam keadaan aman atas pertolongan dan ridho Allah. Inilah doa yang betul-betul sangat baik sekali kalau kita doakan, terutama orang-orang yang menghadapi suatu persoalan-persoalan kehidupan. Hendaklah mohon kepada Allah pertolongan, karena Sultan Nasiro adalah suatu kekuasaan dari Allah, suatu pertolongan dari Allah yang begitu-begitu sangat penting sekali. Ini saya tulis doanya, dan ini bisa dibacakan juga, bisa diberikan kepada yang lainnya. Ini mungkin buat ibu-ibu aja dulu, nanti bisa diserahkan. Silakan. Kemudian berikutnya, Umar bin Abdul Aziz pun dia menyampaikan suatu tambahan doa khutbah kedua sholat Jumat. Saya ingat sekali di Indonesia, biasanya kita di Indonesia itu kan akhir daripada sholat Jumat khutbah pertama kan, kemudian khutbah yang kedua, kemudian setelah imam itu berdoa lalu ditutup dengan ayat. Doa imam kan biasanya kan ketika kalau sudah ayat sapu jagat, ya kan, ketika ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ditutup innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Setelah itu baru dilantunkan untuk berazan. Inilah selesai. Jadi ini pun disuruh seluruh khatib-khatib untuk membacakan doa akhir dari ayat ini di akhir ini. Karena apa? Karena ayat ini menerangkan yang sangat singkat sekali, adalah asbabun nuzulnya adalah latar belakangnya adalah bahwa ayat ini merupakan pedoman hidup yang mencakup segala aspek moral dan sosial dalam Islam. Dan di sini kan karena mengajarkan kepada orang berbuat adil, karena justru Umar bin Abdul Aziz adalah apa yang diucapkan, yang dikatakan dalam Al-Quran sesuai dengan kehidupan sehari-hari, adil dalam menjalankan perintah Allah. Dan memang banyak juga nasihat di Umar bin Abdul Aziz ini. Dia belajar dia waktu masa mudanya, masa kecilnya belajar di Madinah. Bahkan dia pun belajar dengan paman-pamannya dia, yaitu anak daripada Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Abdullah bin Ibnu Abdullah bin Umar.
Dia adalah salah seorang faqih, dia adalah seorang ahli hukum, dan dia belajar ke sana. Dan memang ilmunya sungguh banyak, dan dia bukan sekedar khalifah, tapi dia orang adil, kemudian dia orang bersabar, dan dia juga orang pemaaf. Dan dia juga ilmunya banyak, sehingga di dalam jajaran tabi'in pada waktu itu, dia termasuk kelompok pemimpin-pemimpin daripada pemimpin-pemimpin agama. Makanya dalam salah satu hadis dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ah mayujaddid laha dinaha. Sungguhnya Allah mengutus tiap-tiap 100 tahun itu akan ada orang yang akan memperbarui agama. Orang akan memperbarui agama dalam setiap 100 tahun sekali. Karena apa? Karena pada masa-masa sebelumnya itu banyak orang yang melecehkan atau banyak orang yang mengkaburkan hal-hal keagamaan, terutama hadis. Dan ini yang 100 tahun yang pertama adalah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian 100 tahun yang berikutnya adalah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i adalah sebagai mujadid, dia adalah sebagai pembaru daripada hadis itu sendiri. Jadi ini kita harus perhatikan hal yang seperti itu. Para jamaah sekalian yang budiman, kemudian juga banyak hal-hal yang lain di sini tentang kebaikan ataupun tentang kebaikan daripada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu, ya kan, ketika dia berbicara, terutama kepada sahabat-sahabatnya, dia berbicara dengan yang baik. Dia tidak merasakan bahwa dia itu lebih pintar daripada yang lain. Jadi justru rendah hati, ya kan, walaupun dia alim. Makanya kita masih ingat Umar bin Khattab, harus dibedakan Umar bin Khattab bin Umar bin Abdul Aziz adalah Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua masa zaman Rasulullah, sedangkan Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang ke-8 ataupun dikatakan khalifah yang kelima pada masa Bani Umayyah, dinasti Umayyah. Jadi Umar bin Khattab itu pernah berbicara, dalam mensikapi ilmu orang itu ada 3 tahapan. Kata buyutnya 3 tahapan. Tahapan yang pertama orang yang dapat ilmu kemudian sombong. Dan kadang-kadang kan baru kita punya ilmu saja, wah, dan menganggap bahwa kita ini lebih super daripada yang lain. Nah, kadang-kadang kan jadi ilmu itu pun sebagai fitnah juga. Kita masih ingat kalau kita baca surat Al-Kahfi, ya, di mana ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh para umatnya, wahai Musa alaihissalam, siapa orang yang lebih pintar daripada kamu? Dia bilang, anak, saya. Lalu ditegur oleh Allah untuk berguru ataupun belajar kepada Nabi Khidir. Kita lihat kisahnya kan. Jadi pertama kali sifatnya sombong, tapi Allah sudah tegur, tapi Musa alhamdulillah dia kan tetap bertobat langsung kan. Dia tidak mengatakan wallahu a'lam. Harusnya kalau dia wallahu a'lam beres, tapi kalau dia mengatakan anak, karena dia mengatakan umatnya kan tidak ada yang mendapatkan wahyu, saya saja, jadi dia merasa dirinya lebih pandai atau lebih cakap yang lain. Kemudian yang kedua, orang yang menyikapi ilmu itu dengan rendah hati. Dengan rendah hati, tidak sombong. Ya kan, ya alhamdulillah apa yang saya terima, ya kan, rendah hati, tidak merasa dirinya itu super di antara yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang menyikapi ilmu itu justru merasa dirinya itu dia tidak ada apa-apa. Itu orang yang super, boleh katakan orang yang super tawadhu. Ini salah satu contoh, yaitu Kiai Buya Hamka. Ingat apa yang diperkatakan oleh Buya Hamka ketika dia bersama dengan jamaah, dia katakan, saya ini perkataan, saya masih ingat apa yang dikatakan oleh beliau. Saya ini seorang yang apabila masuk kepada jamaah, saya tidak menggenapkan. Dan apabila saya keluar daripada jamaah, saya tidak menegatifkan atau tidak saya berikan minus. Saya orang tidak ada apa-apa, jadi merasa dirinya tidak ada apa di hadapan Allah. Jadi itulah yang dikatakan oleh siapa? Oleh Abu Hamka.
Jadi semuanya menuju kepada kita itu rendah hati, tidak sombong, mendapatkan ilmu. Sehingga barang siapa yang merasa dirinya sombong, dalam salah satu hadis dikatakan, barang siapa yang pemahaman hadis, barang siapa yang merasa, ini penting sekali, barang siapa yang merasa diri kita itu super, pintar ataupun sombong, ataupun takabur di dalam hati yang sedikit saja, orang itu adalah bagian daripada neraka. Karena kesombongan, kehebatan itu adalah milik Allah. Kehebatan dan kepindahan adalah itu milik Allah. Jadi jangan merasa kita dirinya udah mulai naik sendiri. Saya super. Tidak. Karena kalau kita merasa super, Allah adalah yang lebih super. Kita ini hidup tidak memiliki apa-apa. Kita hidup ini tidak memiliki apa-apa. Apa yang harus kita sombongkan? Kita hidup ini tidak memiliki apa-apa. Apa yang harus kita sombongkan? Bahwa udara ini adalah bukan milik kita. Kita hanya mendapatkan nikmat daripada Allah, dan apabila kita sudah tidak perlu, artinya bukan apabila kita sudah selesai, udara itu pun akan kita kembalikan lagi kepada yang punyanya. Itulah saat-saatnya di mana ketika orang menghembuskan napas yang terakhir. Jadi dia hirup udara, kemudian dia udah nggak perlu lagi, dia keluarin lagi. Itulah tandanya orang-orang selesai masa hidupnya. Artinya dia harus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kembali kepada kesadaran diri kita bahwa hidup kita ini tidak ada apa-apanya. Jadi kita merasa hendaklah kita senantiasa kaji kita agar kita apabila dihina oleh orang ataupun dicaci oleh orang, hendaklah kita senantiasa saya ulang lagi, jangan kita merespon negatif, hendaklah kita respon positif. Allahumma ja'al qalbi shafiyan waghfir liman azani. Ya Allah, sucikanlah hatiku dan ampunilah orang-orang yang menyakitiku. Para jamaah sekalian yang budiman, ini pun kita bisa baca salat wajib atau sunnah, ataupun saat-saat merasa marah dan tersakiti. Ketika kita merasa tersakiti oleh seorang yang menyakiti kita, hendaklah kita harus respon segera. Agar jangan sampai meletak di dalam diri kita saat ingin melatih diri kita untuk maaf. Para jamaah sekalian yang budiman, maaf ini saya harus lihat juga waktunya jam berapa nih, insyaallah. Nah, banyak hal-hal yang positif yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Dia ini orang yang pemaaf, ya. Dia ini adalah orangnya pemaaf. Jadi pada sekali waktu dia di tengah malam dia masuk ke dalam salah satu masjid. Ketika di masjid itu ada orang tidur. Lalu dengan tidak sengaja dia terinjak orang yang tidur itu. Dia bilang katanya itu majnun, atau majnun, atau kamu gila. Mana itu orang? Umar bin Abdul Aziz, dia nggak jawab, lastu bimajnin, saya nggak gila. Tapi pengawalnya itu merasa marah. Ini kan pimpinan, presiden, kenapa dikatakan seperti begitu? Lalu katakan diam, jangan dibalas. Artinya kita maafkan kesalahan-kesalahan dia. Kita maafkan kesalahan-kesalahan dia. Ini pun terjadi, ya. Ini pun terjadi di saat-saat ketika dia akan meninggal dunia. Dia itu sakit dalam keadaan sakit yang keras begitu. Lalu makanannya itu Umar bin Abdul Aziz itu nggak jauh daripada gandum sama bawang begitu, bukan makan-makan yang enak. Jadi ketika dia akan meninggal, apa yang terjadi? Akan dia tahu bahwa ada khadamah, ada pembantu yang selalu bolak-balik, artinya yang selalu memberikan, bahkan pembantu itu yang meracuni dia. Lalu kemudian dalam keadaan sakit di kamar dia panggil kepada pegawainya dan dalam rumah, coba panggil yang namanya si A si B itu datang kemari kepada saya menghadap. Lalu setelah orang itu dipanggil, lalu dikatakan, apakah kamu yang berbuat meracuni saya? Dia takut. Kenapa kamu berbuat meracuni saya? Apa motif kamu berbuat soal seperti itu? Saya ini sebagai budak Yazid dari keluarga kerajaan. Saya ini budak daripada Yazid.
saya ini dikasih dua hal. Apabila saya dapat membunuh kamu, saya mendapatkan dua jaminan. Jaminan pertama adalah saya diberikan uang 1.000 dinar. Yang kedua adalah saya dibebaskan. Mendengar hal yang seperti itu dari pengakuan Umar bin Abdul Aziz, tidak serta-merta dia langsung tangkap orang. Di sini adalah karena dia mempunyai rahmat yang begitu, mempunyai pribadi yang begitu tinggi, dia tidak marah hal yang seperti itu, karena tetap memang dari dulunya orang pemaaf sampai akhir hidupnya juga orang pemaaf. Lalu dikatakan, lalu dia serahkan kepada pembantunya, ambil uang yang 1.000 dinar itu dari budak ini, masukkan uang itu ke Baitul Mal. Dan sekarang saya maafkan kamu, saya serahkan kamu pergi dari sini jauh-jauh. Dan jangan sampai ada orang yang mengetahui bahwa kamu adalah membunuh saya. Kalau tidak nanti kamu dibunuh di luar. Masya Allah, itu pemaafnya bukan main. Sebabnya kalau kita misalkan, kalau dia sudah ngaku dia memang pembunuh, biasanya orang di sini kan lakukan aja pancung ataupun bunuh. Tapi tidak, dia justru pemaaf, orang itu dimaafkan, dibebaskan. Dan Yazid juga dari antara keluarga kerajaan, dia tidak sampaikan kepada orang, dia tidak katakan saya pun maafkan semua orang yang berbuat kejahatan kepada saya. Makanya itu doa itu yang saya sampaikan itu adalah, ya Allah ampunilah orang yang menyakitiku, dan ya Allah artinya aku bebaskan orang yang menyakiti hatiku. Itu doa yang tadi saya sampaikan. Di situ letak sangat pentingnya bagaimana Umar bin Abdul Aziz itu berinteraksi dengan yang lainnya. Jadi para jamaah sekalian yang budiman, bahwa memang Umar bin Abdul Aziz itu dia itu orangnya boleh dikatakan setiap malam ketika dia sholat malam dia menangis. Kemudian tangisan itu terdengar istrinya, lalu keluarganya, lalu tetangganya ikut menangis. Karena memang setiap malam dia menangis dengan kesedihan-kesedihan dia, dengan apa yang dihadapi yang akan datang. Pernah juga sekali waktu ada rombongan yang memberikan apel, ada satu jamaah yang memberikan apel untuk diberikan kepada Baitul Mal. Ketika apel itu dibawa oleh rombongan, ternyata apel itu jatuh di jalanan. Anaknya yang masih kecil berlari-lari mengambil apel yang jatuh. Ketika apel itu akan dimakan sama anak yang masih kecil, ketika kan langsung dipegang apel itu sama bapaknya. Wahai anakku, ini bukan milik kita. Ini adalah milik Baitul Mal. Lalu anak itu nangis, dia nggak mau ngerti. Dia nggak mau, namanya anak-anak nggak mau ngerti, seperti mainannya diambil, dia marah, dia nangis. Lalu istrinya mengatakan, wahai, katanya biarkan itu kan apel, itu anak-anak dia sampai nangis. Bukan hal itu yang saya khawatirkan. Yang saya takuti adalah bagaimana tanggung jawab saya di hadapan Allah ketika memakan makanan yang bukan hak kita. Seperti itu. Dan yang kedua, ketika Umar bin Khattab itu sedang jalan-jalan ke Madinah, artinya ke kampung ke kota, lalu dia lihat ada inab. Inab itu grape, artinya anggur ya. Ketika dia akan melihat anggur, dia pengen cuma anggur. Tapi begitu pas dilihat kantongnya nah dong hepe nggak punya duit. Ya kan, Khalifah nggak punya duit. Lagi juga pakaiannya pakaian biasa aja. Lalu dia pulang ke rumahnya, ditanyakan istrinya, wahai istriku, ada nggak uang 1 dirham aja? Buat apa ini? Saya tadi ngelihat buah anggur enak, bener kayaknya pengen bener tuh. Nah, dia sodok kantongnya, dia dilihat lemarinya nggak ada apa-apanya. Dia bilang begini, ya Amir Mu'minin, kamu kan Amir Mu'minin, bilang saja sama paman saya ini Amir Mu'minin, insya Allah dia orang kasih. Dia nggak mau menggunakan jabatannya. Dia tidak mau menggunakan jabatannya untuk memintakan sesuatu yang sepele. Lalu dikatakan nggak ada sama sekali Amir Mu'minin. Lalu dikatakan alhamdulillah. Apa yang dijawab ini jawabannya penting sekali, tapi sangat drastis sekali. Saya lebih bersyukur, saya lebih senang, lebih girang dibandingkan dari saya punya satu dinar dari istri saya yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti.
Dari mana tuh uang? Sebab kalau justru dengan tidak adanya uang itu, saya tuh justru lebih ringan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai begitu dia dia penuh dengan kehati-hatian. Jadi memang yang kalau kita perhatikan, dia dilahirkan dalam keluarga orang yang soleh, dia dilahirkan dalam keluarga orang yang soleh, dan dia diasuh juga daripada keluarga yang soleh. Ya semuanya perbuatan-perbuatan itu perbuatan-perbuatan yang soleh, dan betul-betul penuh dengan tanggung jawab semua perbuatan. Karena masa sebelumnya itu, masa ketika zaman-zaman Khalifah yang sebelumnya, mereka itu tidak seperti kayak dia begitu hebat dalam mempertanggungjawabkan. Dan dia pun merasa sebab dia dikatakan di sini, amanah pasti diminta pertanggungjawabkan. Beliau wafat dengan rasa takut, bukan bangga dengan jabatannya. Artinya setiap amanah jabatan, keluarga atau pekerjaan akan Allah pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Jadi semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kita ini semuanya adalah sebagai pemimpin, dan kita akan dipertanggungjawabkan pimpinan kita oleh Allah dan apa yang kita pimpin. Jadi sama juga, kita setiap hari kerja, kita setiap hari mencari nafkah, ya kan? Nafkah yang kita, seperti apa yang tadi dikatakan oleh Umar bin Aziz, harta yang kita punya itu lebih besar hartanya, lebih besar dia punya pemeriksaannya, artinya hisabnya. Dan harta yang kita cari itu dari yang halal, itu pun akan dihisab. Bagaimana harta yang abu-abu? Itu lebih parah lagi. Jadi semuanya penuh penghisaban. Justru yang lebih ringan adalah orang-orang yang betul-betul mengetahui dari mana itu datangnya harta, kemudian dari mana kemana uang itu diinfakkan oleh Allah, diinfakkan untuk kemaslahatan umat. Jadi di segi lain, dia orang yang sangat sederhana, di mana pakaiannya itu saja, banyak yang tambelan. Dan pernah sekali waktu anak yang perempuan nangis kepada bapaknya, ayah tolong berikan baju, akan baju saya ini udah nggak ada lagi, cuman ini aja, kan robek, kan. Lalu dikatakan, dia langsung nggak mengatakan ngambil aja dari Baitul Mal, tidak, langsung dikatakan, dipanggil pembantunya, pembantu, kemarin itu hari lalu itu ada selimut yang saya pernah sobek-sobek, itu masih ada nggak? Masih ada nggak, di mana? Oh masih belum dibuang katanya. Udah katanya beresin aja tuh yang robek-robek, kamu kerjakanlah bagaimana caranya sampai ke situ. Jadi dia tidak memberikan fasilitas kepada anak-anaknya. So ketika dia meninggal dunia pun, anak-anaknya itu pun dia tidak tinggalkan warisan harta kekayaan. Karena apa? Karena apa yang dipesan dia mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apabila aku tinggalkan, engkau adalah anak-anak yang taat, anak-anak yang soleh, anak-anak yang takwa, Allah yang akan menjagamu, Allah yang akan memeliharamu, Allah yang akan menanggungmu, bukan saya. Tapi apabila aku tinggalkan harta saya kepada kamu, saya tidak tahu apabila kamu menjadi anak-anak yang durhaka, niscaya saya akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu nasihatnya itu semua betul-betul mengena pada diri anak-anaknya, dan anak-anaknya setelah dia meninggal, anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan dia mendapatkan harta yang berkah. Seperti itu. Jadi inilah dari kehidupan dari Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau untuk lebih panjang lagi, jadi antum bisa lihat bagaimana kisah perjuangan beliau sejak dia menjadi khalifah. Dia orang-orang yang betul jujur, dia adalah orang-orang yang adil, dia adalah orang-orang yang orang-orang yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di segi yang terakhir pun saya juga memberikan untuk mensupport daripada nasihat-nasihat yang sangat kuat ini sekali seperti begini. Ini ada suatu nasihat yang sama juga nasihat dengan Umar bin Abdul Aziz juga. Khalifah itu
di zaman Umayyah itu diangkatnya orang-orang dari penasihat itu diangkat para ulama kan. Jadi ada seorang khalifah yang sebelumnya dia, karena khalifah yang sebelumnya dia itu banyak yang kacau. Justru khalifah dia adalah khalifah yang bersih dalam kepemimpinan. Khalifah yang sebelumnya itu ada seorang yang namanya Atta bin Rabah. Dia adalah seorang alim, dia adalah orang yang menasihati kepada khalifah-khalifah yang berbuat ketidakjujuran. Suatu saat khalifah daripada khalifah Ibu Umayyah ini, dia panggil yang namanya Atta bin Abi Rabah. Untuk diminta nasihati, dia datang untuk memberikan nasihat kepada Amirul Mukminin, bukan Umar bin Abdul Aziz sebelumnya, karena Umar bin Abdul Aziz adalah adil. Apa yang disampaikan? Kan ketika disampaikan, wahai khalifah, rakyatmu pegawai-pegawai yang khusus, misalkan orang yang berjaga di malam hari ataupun orang-orang yang tertentu, para ulama ataupun yang lain-lainnya, pegawai-pegawai yang tertentu belum mendapatkan gaji. Lalu penulis bendaharanya menyiapkan untuk gaji. Kemudian yang lainnya pun mempersiapkan, oh ini kekurangan makanan. Kemudian penasihatnya itu pun mencatat berapa makanan yang akan dikirim. Semua fasilitas kehidupan dikirimkan. Tapi setelah menasihati, setelah menyampaikan itu, lalu dia seorang mufti, lalu dia berdiri di hadapan khalifah. Dia berdiri dengan bicara yang hak dan tegas. Lalu dia bicara berdiri, khalifahnya duduk. Dia di pemandani, dan sedangkan yang namanya mufti itu dia berdiri tegak begini, dia langsung menghadap ke khalifah begini. Dia sampaikan begini. Apa yang dikatakan begini? Demi Allah, hai Amirul Mukminin, kamu dilahirkan di muka bumi ini sendirian, dan engkau akan mati sendirian, dan engkau akan dihisab oleh Allah sendirian. Semua yang kau lihat di istana ini tidak ada manfaatnya buat kamu. Tidak bisa menolong kamu nanti di akhirat. Saya ulangi lagi. Demi Allah, hai Amirul Mukminin. Nasihat ini bukan hanya sekedar Atta bin Rabah kepada Amirul Mukminin. Ini pun nasihat kepada kita semua. Demi Allah, hai Amirul Mukminin, engkau dilahirkan di muka bumi dalam keadaan sendirian, dan engkau akan kembali pun mati sendirian, dan engkau akan dihisab oleh Allah sendirian. Dan semua yang kamu lihat di istana ini, semua harta yang kita miliki itu tidak ada artinya, tidak bisa menolong kita di akhirat. Justru itu yang akan memberatkan kita di akhirat. Kita akan dihisab semua harta kita yang ada, kita akan dihisab semua perbuatan apa yang kita lakukan. Menangis tuh namanya Amirul Mukminin. Dia menangis dengan merasa dirinya bahwa memang hidup kita itu sementara. Makanya Amirul Mukminin itu Umar bin Abdul Aziz, dia mempunyai sifat zuhud. Dia mempunyai sifat wara. Sifat zuhud, dia hanya perlukan dunia seadanya. Kemudian sifat wara adalah orang yang senantiasa berhati-hati di dalam hal-hal yang subhat. Kita kadang-kadang terpelosok aja sih, yang penting nanti besok. Kita terlalu banyak mengharap, tapi kita tidak takut kepada apa yang akan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mudah-mudahan hal ini menjadikan pelajaran buat kita, bagi diri saya, dan ini mudah-mudahan kita sambil mengingat bahwa hidup dan kehidupan kita ini adalah hanya sementara. Kita di dunia ini ada hanya tempat tinggal saja, dan hidup kita adalah yang tidak ada batasnya. Nanti di akhirat, sebelum kita menyesal, hendaklah kita banyak-banyak bertobat, kita mengadakan mawas diri total dalam pribadi kita, apa saja kekurangan-kekurangan kita, apa saja persoalan-persoalan kita yang masih apa saja masih persoalan-persoalan kita di hadapan masyarakat kita di sini, terutama hubungan sosial kita. Kata Imam Syafi'i, orang yang banyak masalah dengan teman-teman, dengan masyarakat, dia akan merugi nanti di akhirat. Jadi sebelum kita ini semuanya kembali ke hadirat ilahi Rabbi, marilah kita sama-sama saling maafkan. Apabila ada kesalahan dan kealpaan, marilah kita saling maafkan. Mudah-mudahan hal ini ada manfaatnya buat kita, ada manfaat buat diri saya, buat keluarga saya. Semoga ini merupakan suatu pelajaran. Mudah-mudahan sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita tutup dengan alhamdulillah. Marilah kita tutup pengajian ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Ya Allah Rahmanir Rahim, Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham anta khairur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat qarib mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ansur mujahidin mustadafina fi Palestin. Allahumma wahid sufufahum. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma arham amwatahum. Allahumma shfi mardahum. Ya arhamar rahimin. Ya Allah ya zal jalali wal ikram. Ya Allah ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'al qalbi safiyan waghfir liman adhani. Allahumma ja'al qalbi safiyan waghfir liman adhani. Allahumma ja'al qalbi safiyan waghfir liman adhani. Ya Allah, sucikanlah hati kami dan ampunilah orang-orang yang menyakiti kami. Ya Allah, sucikanlah hati kami dan ampunilah orang-orang yang menyakiti kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.